mereka tidak suka kalau gurunya itu kehilangan pengikut. Atau mungkin popularitasnya menjadi berkurang. Menjadi guru yang tidak lagi populer seperti dulu, ya. Atau mulai ditinggalkan orang banyak. Nah, dalam konteks inilah, dalam perikop ini, justru Yohanes menjelaskan. Secara khusus di ayat 29, apa maksud Yohanes dengan mengatakan yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki? Namun, sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Jadi apa maksud Yohanes dengan mengatakan tentang hal ini? Mempelai perempuan, mempelai laki-laki. Iya. Dan yang kedua adalah setiap kita tidak boleh memusatkan perhatian pada diri kita. Membawa orang yang menjadi jemaat kita atau pengikut kita itu hanya pada diri kita. Kalau itu yang terjadi, sesat. Karena kita harus membawa orang kepada Kristus. Sahabat EKB TV, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami. Kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab. Dan tentu saja kita menggali setiap pesan yang berharga dalam setiap teks yang kita ulik. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Sahabat EKB TV, program Ngulik Alkitab ini punya keistimewaan. Keistimewaannya terletak pada kita melakukan eksposisi dalam setiap teksnya. Bahwa memang ada tema, bahwa memang ada judul, tetapi sesungguhnya nanti narasumber akan menolong kita untuk mengulik memang setiap teksnya. Karena itu, ini kesempatan yang sangat berharga bagi setiap sahabat dan semua yang punya perhatian untuk membaca Alkitab dan juga untuk memahaminya di setiap teks, dan tentu saja kita akan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di masa kini. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 36. Dan yang akan menolong kita untuk mengulik teks-teks ini telah hadir di studio, dan saya mau sapa Ibu Pendeta Melanie Ayub. Kita kembali berjumpa ya Bu Pendeta, akhirnya senang sekali. setelah sekian purnama bisa lalu kemudian berjumpa dengan Ibu Pendeta Melanie yang akan menolong kita mengulik ini, khususnya Yohanes 3 ayat 22 sampai 36, diberi judul Yesus yang terbesar bukan yang lain. Kita akan mulai saja. Kita akan buka dalam doa, awali dalam doa. Mari Bu Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur akan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Kami juga bersyukur atas firman-Mu yang senantiasa bisa menerangi langkah-langkah kami. Karena itu saat ini ketika kami mau mengulas firman Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh hadir, Tuhan yang boleh mengurapi hamba-Mu dan setiap kami, agar kami boleh sungguh-sungguh memahami firman dengan benar, boleh diberkati oleh firman-Mu, dan selanjutnya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena itu beracaralah ya Tuhan dalam setiap kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan membaca Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 36. Perikop ini diberi judul Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Ia tinggal di sana bersama mereka dan membaptis. Tetapi Yohanes membaptis juga di Ainon dekat Salim sebab di situ banyak air. Orang-orang datang ke situ untuk dibaptis sebab pada waktu itu Yohanes belum dijebloskan ke dalam penjara. Lalu timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah bersaksi, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat bersaksi bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya.
Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Namun sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi dan yang berkata-kata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia bersaksi tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak berbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi siapa saja yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Ya, Ibu Pendeta, ini segmen pertama. Di segmen yang pertama ini saya mengawali dengan pertanyaan kita seperti yang kita sudah sepakati ya, judulnya adalah Yesus yang terbesar bukan yang lain. Ada yang menarik ini yang perlu nanti Ibu Pendeta bisa bantu untuk jawab. Kata terbesar itu kan paling besar ya, paling terbesar. Bukan yang lain. Apa maksudnya ini, Bu Pendeta? Iya. Dari tema kita memang dipakai kata terbesar. Terbesar berarti paling besar. Udah nggak ada lagi yang lain. Tidak ada tandingannya, tidak ada saingannya. Top of the top gitu ya. Yesus yang terbesar bukan yang lain. Memang untuk menunjukkan kepada kita Yesus yang termulia. Yesus yang terpenting. Untuk memperlihatkan, karena konteks Yohanes 3 ini membicarakan bahwa selain Yesus ada tokoh Yohanes Pembaptis. Jadi bukan yang lain, maksudnya untuk menunjuk bahwa selain ada Yesus memang ada tokoh yang lain. Ada tokoh yang lain, ada Yohanes Pembaptis. Bahkan Yohanes Pembaptis dikenal lebih dulu oleh orang banyak sebelum mereka mengenal siapa Yesus. Ya, karena Yesus sudah lama tidak muncul di tengah orang banyak. Dan Yohanes Pembaptis memiliki murid, memiliki pengikut, ya, murid-murid yang juga merasa sedikit terganggu. Kok ada tokoh lain selain guru mereka, ya? Dan murid-murid tentunya juga khawatir kalau orang banyak itu meninggalkan guru mereka. Kemudian mengikuti Yesus karena Yesus juga membaptis, mengajar. Ya, mereka tidak suka kalau gurunya itu kehilangan pengikut, atau mungkin popularitasnya menjadi berkurang, menjadi guru yang tidak lagi populer seperti dulu, ya, atau mulai ditinggalkan orang banyak. Nah, dalam konteks inilah, dalam perikop ini, justru Yohanes menjelaskan peran yang dia lakukan sesuai misi Allah, bahwa dia itu hanya seorang perintis. Dia hanya membuka jalan untuk menunjukkan bahwa inilah dia yang sesungguhnya Mesias yang datang dari Allah. Dan ketika Yesus sudah tampil di depan umum, Yohanes harus siap untuk mundur. Mungkin kita bisa membuka Lukas 1 ayat 15 dan 17. Lukas 1 ayat 15 dan 17. Ya. Yang menjadi ayat ketika mengawali awal dari rencana Tuhan bagi Yohanes. Ya. Lukas pasal 1 ayat 15 dan 17, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan. Ya, dalam Lukas 1 ayat 15-17, ini adalah pemberitahuan tentang Yohanes Pembaptis.
yang sejak dia dalam rahim pun sudah diutus Tuhan, sudah memiliki misi untuk mempersiapkan jalan, mendahului Tuhan dalam roh, untuk membuat hati orang berbalik, untuk membuat hati orang bertobat, sehingga mereka dipersiapkan menjadi umat yang menyambut kedatangan Tuhan. Nah, karena itu Yohanes sebetulnya dalam konteks Yohanes 3 ini sedang mempersiapkan para murid. Bahwa yang ditunggu itu sudah datang. Yesus itu sudah datang. Yesus itulah yang terbesar, bukan dirinya. Kalau sebelumnya para murid hanya melihat Yohanes Pembaptis, satu-satunya sosok guru, sekarang ada yang lain. Dan yang lain itu bukan sama dengan Yohanes Pembaptis, tapi dia lebih besar, atau dia yang terbesar. Dan Yohanes siap untuk mundur ketika yang terbesar itu sudah datang. Ya, luar biasa ya. Jadi Yohanes Pembaptis sadar betul begitu ya, dari awal bahwa dia hanya berperan sebagai perintis. Sosok yang paling besar itu sudah tiba dan tampil. Iya. Dan Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa inilah yang terbesar, bukan dirinya. Iya. Betapapun dia sudah lebih dulu dikenal, sudah lebih dulu punya pengikut, sudah lebih dulu punya masa bahkan. Betul. Seperti forrider. Kalau forrider kan nguing gitu ya. Itu berarti ada orang penting di belakang. Betul, bukan dia orang pentingnya di depan. Bukan dia yang orang penting. Begitu dia lewat, orang akan menoleh siapa yang di belakang. Betul. Yang forridernya dilupakan orang karena orang ingin melihat siapa yang datang gitu. Ya. Baik, Bu Pendeta. Kita lihat di yang selanjutnya ya. Khususnya Roh Khusus ayat 25 ini ada yang menarik ini. Lalu timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Perselisihan apa yang terjadi nih antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi? Iya. Di ayat 25 ini. Iya. Di sini dikatakan perselisihannya itu tentang penyucian. Nah, ini bisa menjadi satu hal penting karena Yohanes itu meneriakan bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Ya. Nah, dalam agama Yahudi sendiri dikenal ada tradisi penyucian. Penyucian yang melibatkan ritual, praktek membersihkan diri dari kenajisan, dari dosa. Ada dua yang menonjol, yang satu adalah Netilat Yudayim. Netilat Yudayim adalah pembasuhan tangan dengan air sebelum makan. Itu juga tradisi kuat ya, orang Yahudi. Mereka harus membasuh tangannya sebelum makan. Untuk menghilangkan segala kenajisan yang mungkin menempel di tangan mereka. Tapi yang kedua adalah mikveh. Mikveh adalah kolam air khusus yang digunakan untuk ritual penyucian. Yang sifatnya lebih mendalam, tidak seperti membasuh tangan. Tapi tujuannya adalah pembaruan spiritual. Jadi agaknya ada perselisihan antara murid-murid Yohanes dan seorang Yahudi yang mempersoalkan ini mana yang lebih penting? Apakah baptisan pertobatan Yohanes atau ritual penyucian yang memang sudah biasa dilakukan oleh orang Yahudi dalam adat istiadatnya, entah mikveh atau yang lain. Ya. Dan agaknya orang Yahudi tidak mau begitu saja menerima baptisan pertobatan Yohanes. Sebab mereka merasa mereka juga memiliki ritual penyucian sendiri gitu. Dan itu yang membuat mereka berselisih soal mana yang lebih benar, mana yang tepat, mana yang seharusnya mereka lakukan. Karena mereka sudah punya tradisi, sedangkan Yohanes memperkenalkan baptisan pertobatan. Ini menarik ya. Jadi terjadi resistensi begitu ya. Antara murid-murid Yohanes Pembaptis ya dengan seorang Yahudi mempersoalkan tentang penyucian. Yohanes Pembaptis memperkenalkan baptisan pertobatan untuk apa lagi begitu ya? Karena kami sendiri sudah punya adat istiadat, ritus penyucian begitu ya, entah itu yang dalam pengertian yang spiritual tapi juga yang cuci tangan aja juga punya makna spiritual. Bukan sekedar sanitasi supaya bersih, higienis, nanti nggak terkontaminasi dengan makanan, tetapi cuci tangan itu juga dimaknai juga secara spiritualitas. Gitu. Menarik nih ya. Kita akan
ulik kembali di ayat-ayat selanjutnya, teks-teks selanjutnya. Kita akan ulik itu di segmen kedua, namun sebelum kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai Kidos. Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi Time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo, coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, Kakak. Jadi bangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Sahabat YKB TV, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ngulik Alkitab ini. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 36 dengan judul Yesus yang terbesar
bukan yang lain. Bersama dengan narasumber Ibu Pendeta Melanie Ayub dari GKI Agus Salim. Dan saya sebagai pemandu percakapan mengajak sahabat semua dapat memberikan komentar ataupun menyampaikan pertanyaan di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Ibu Pendeta Melanie, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Apa yang mendorong murid-murid Yohanes datang kepada Yohanes sendiri dan berbicara tentang Yesus dalam ayat 26? Mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah bersaksi, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Iya. Jadi Yohanes kan memang membaptis banyak orang. Dan Yesus salah satunya yang dibaptis oleh Yohanes. Tapi yang membuat murid-murid menjadi resah karena mereka melaporkan bahwa Yesus yang dibaptis juga membaptis. Membaptis dan semua orang pergi kepadanya. Ya, dan ini menjadi satu hal yang mengganggu bagi para murid. Sekali lagi sebagai pengikut Yohanes pasti mereka punya fanatisme terhadap Yohanes. Dan merasa tersaingi karena ternyata Yesus cukup menarik orang banyak. Popularitas Yesus cukup tinggi. Sehingga bisa membuat orang kemudian mengikuti Yesus dan meninggalkan Yohanes. Bagi para murid ini sesuatu yang persoalan besar, ya. Dan karena itu mereka datang kepada Yohanes. Mereka punya kekhawatiran yang sangat besar. Mungkin juga mereka iri dan tidak rela popularitas atau pengaruh Yohanes menjadi pudar karena hadirnya Yesus dan karya Yesus. Tapi yang terjadi bahwa mereka melihat ada pergerakan dari orang banyak. Tidak lagi melulu kepada Yohanes, tapi juga kepada Yesus. Dan itu bagi para murid, itu membuat mereka menjadi bimbang, menjadi khawatir. Itu yang membuat mereka datang kepada Yohanes. Menarik nih ya, jadi Yohanes Pembaptis sendiri sadar dirinya bukan yang terbesar, tapi problemnya murid-murid. Murid-murid yang tampaknya belum rela begitu. Nah, bagaimana jawaban Yohanes ini merespon pertanyaan murid-muridnya ya terhadap keluhan para muridnya? Ayat 27 sampai 28, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat bersaksi bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ya, jawaban Yohanes kepada para murid itu menunjukkan kerendahan hati Yohanes. Dia tahu betul posisinya, bahwa dia hanyalah utusan Tuhan yang diutus untuk menjadi pendahulu, perintis, pembuka jalan, yang memperkenalkan Yesus kepada orang banyak. Yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan, bertobatlah. Tugas dia ya seperti forerunner tadi. Hanya berseru-seru, membuat orang melihat Yesus dan juga tertuju kepada Yesus. Dan dengan tegas Yohanes mengatakan, aku bukan Mesias. Orang Yahudi, orang banyak menantikan kedatangan Mesias. Dan Yohanes memandang dirinya hanya sebagai utusan. Hanya sebagai pendahulu, hanya sebagai hamba Allah. Sehingga kemuliaan itu harus ditujukan kepada Sang Mesias sendiri, yaitu Yesus. Bahkan kalau kita membaca dalam Yohanes 1, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan karena itu dalam ayat 31 Yohanes mengatakan, ya harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Karena itu tidak masalah bahwa dia akan ditinggalkan orang banyak. Kalau bagi murid-murid itu masalah besar. Kalau bagi Yohanes, it's okay. Dia dilupakan. Dia tergeser popularitasnya. Karena memang Yesus yang harus terbesar. Yesus yang harus menjadi pusat segala sesuatu. Yesus yang layak mendapat tempat yang terdepan. Dan dirinya siap untuk makin kecil, siap untuk mundur ke belakang. Dan dikatakan dalam ayatnya tadi ke-27, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya. Jadi kalau Yesus bisa mengajar, Yesus kemudian bisa membuat orang tertarik kepada dia, yaitu oleh karena karunia daripada Allah sendiri.
Allah yang mengaruniakannya. Sehingga Yesus bisa memberikan wibawanya, terus Yesus bisa menarik perhatian orang banyak. Bukan karena dia mencuri pengikut dari Yohanes. Bukan dia mengambil murid-murid Yohanes, bukan. Tapi itu karena Allah yang memberikannya. Semuanya oleh karena Allah, oleh karena rencana Allah, oleh karena dikaruniakan kepadanya dari sorga. Itu yang disampaikan oleh Yohanes kepada murid-muridnya. Menanggapi bukan saja pertanyaan, tapi kekhawatiran ya dari murid-muridnya. Baik, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Secara khusus di ayat 29, apa maksud Yohanes dengan mengatakan yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki? Namun sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Jadi apa maksud Yohanes dengan mengatakan tentang hal ini? Mempelai perempuan, mempelai laki-laki. Iya. Di saat dia menjelaskan, nggak usah khawatir bahwa Yesus yang terbesar memang karena aku adalah yang membuka jalan. Tiba-tiba dia bicara soal mempelai, ya, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Nah, bagi orang Yahudi ini sesuatu yang mereka mengerti betul, karena Yohanes memakai gambaran yang dimengerti oleh orang Yahudi. Dalam Perjanjian Lama, Israel sebagai umat pilihan itu adalah mempelai wanita, mempelai perempuan, dan Allah itu mempelai laki-laki. Nah, itu udah menjadi gambaran sejak dari Perjanjian Lama. Jadi ketika dia menjelaskan ini, itu lebih mudah dimengerti oleh orang Yahudi. Yesus yang datang dari Allah, maka Yesus adalah mempelai laki-laki. Dan umat Israel adalah mempelai wanita. Dan dia menyebut di sini, selain ada mempelai laki-laki, ada mempelai wanita, ada sahabat mempelai laki-laki. Ya. Dan Yohanes menyebut dirinya, dialah sahabat mempelai laki-laki. Dalam bahasa Ibrani, sahabat atau teman mempelai laki-laki itu disebut shohben. Ya. Jadi shohben itu punya peran unik dalam pernikahan Yahudi. Kalau sekarang mungkin pendamping mempelai, ya. Nah, dia bertindak sebagai penghubung antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Dia menyambut mempelai laki-laki yang datang mungkin dari tempat yang jauh, dan kemudian mempertemukannya dengan mempelai perempuan. Dan tugas si teman mempelai laki-laki ini atau shohben ini selesai kalau kedua mempelai itu sudah bertemu. Tugasnya sudah selesai, karena tugasnya adalah mempertemukan. Kalau tugasnya sudah selesai, ya dia mundur. Ini panggungnya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, karena dia sudah melakukannya tugasnya dengan baik. Nah, Yohanes memakai gambaran ini dengan menyatakan, akulah teman dari mempelai laki-laki. Aku sudah mempertemukan Yesus dengan orang banyak, dengan orang Israel. Dan karena itu dia siap untuk mundur, karena tugasnya sudah selesai. Begitu. Menarik ya. Jadi sahabat itu ya teman mempelai laki-laki yang tugasnya itu mempertemukan mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, dan ketika sudah bertemu ya berarti tugasnya selesai. Betul. Dia mundur. Dia menjelaskan itu kepada murid-muridnya, memakai dengan cara ini supaya mereka bisa mengerti, paham betul begitu ya. Ya. Baik, kita lanjut di selanjutnya. Apa keunggulan Yesus yang ditunjukkan, Bu Pendeta nih, oleh Yohanes dalam ayat 1 sampai 34. Ini benar-benar Yohanes dari mulai pakai analogi, lalu kemudian menunjukkan keunggulan Yesus apa dibanding dengan dirinya. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi dan berkata-kata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia bersaksi tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Iya. Jadi
keunggulan Yesus ini menjadi penting. Bukan cuma soal bahwa dia datang setelah Yohanes Pembaptis. Tetapi bahwa Yesus memang memiliki keunggulan yang bahkan tidak dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Supaya para murid Yohanes Pembaptis ini tidak menjadi iri hati atau tadi tidak menjadi patah hati gitu ya. Karena memang Yesus yang terbesar. Yesus yang memiliki keunggulan. Yohanes adalah bagian dari orang banyak. Tapi Yesus datang dari atas. Yesus datang dari sorga. Dia adalah anak Allah. Dia adalah Mesias. Sehingga kalau Yesus mengajarkan tentang Allah, tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan sorga, itu adalah sesuatu yang benar. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Karena Yesus menceritakan apa yang dia lihat. Dan apa yang dia dengar. Apa yang dia alami. Karena dia berasal dari sorga dan datang ke bumi. Karena itu orang harusnya menyambut kesaksian Yesus. Sayang sekali kalau orang tidak menerima. Kalau orang menyaksikan. Seperti para murid Yohanes yang kemudian merasa bahwa ini hanya persoalan tersaingi. Padahal bukan itu. Yohanes justru mau membuka jalan supaya orang menatap kepada Yesus. Menerima kesaksiannya. Dan mengaku bahwa dia adalah anak Allah. Bisa kita baca Yohanes 3 ayat 33 tadi ya. Yohanes 3 ayat 33. Sebab siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Jadi ini bukan persoalan Yesus saja. Tetapi karena Yesus di dalam Allah, Allah di dalam Yesus, maka ketika mereka mengaku Yesus, menerima kesaksiannya, maka mereka juga mengakui Allah. Dan ini menjadi sesuatu yang penting dalam rangka menunjukkan kealahan Yesus, bagaimana Yesus menyatu dengan Allah Bapanya, tetapi juga untuk menunjukkan kebenaran dari kesaksiannya. Ya, yang tidak perlu diragukan, yang jangan disangsikan. Bahwa Allah telah mencurahkan Roh ke atas Yesus pada saat pembaptisannya, ya. Sehingga apa yang dikatakan Yesus juga adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Allah dan Yesus adalah satu. Yesus adalah anak Allah, dan kesatuan ini yang membuat perkataan Yesus benar. Maka gak usah diragukan lagi, siapapun, orang banyak, mari menerima kesaksian Yesus. Itu yang Yohanes mau sampaikan. Kita mau melihat di ayat selanjutnya, karena masih ada ayat 36, dan tentu saja kita akan melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita akan ulik itu bersama di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai Kiddos.
kelinci. Betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy Time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi bangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Sahabat TKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 36 dengan judul Yesus yang terbesar, bukan yang lain. Kita memasuki segmen ketiga ini, segmen penutup. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santian Manurung, kita bersama-sama ke Bu Mel nih untuk melihat ulikan selanjutnya. Apa konsekuensi yang didapat nih oleh mereka yang percaya kepada Yesus dalam ayat 36? Siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi siapa saja yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Di pertanyaan sebelumnya kita sudah jelaskan soal keunggulan Yesus. Ya. Bahwa Yesus datang dari Allah, Ya. bahwa dia menyatu dengan Allah, maka kesaksiannya adalah kesaksian yang benar. Karena itu konsekuensinya bagi mereka yang menerima Yesus, yang percaya kepada pengajarannya, yang sungguh-sungguh menyambut Yesus, maka akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu jelas banget disampaikan dalam ayatnya yang ke-36. Siapa saja yang percaya kepada anak, ia akan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu berarti respon orang terhadap Yesus menentukan apakah dia sampai pada hidup yang kekal atau tidak. Atau dikatakan tidak akan melihat hidup melainkan murka Allah. Jadi percaya kepada anak itu penting banget. Percaya kepada Yesus itu penting banget. Karena itu bisa berdampak pada kehidupan kekal. Itu berarti juga Yesus bukan sekedar guru biasa. Kalau Yohanes Pembaptis, boleh dikatakan dia perintis, pendahulu, dia penting. Tapi dia juga guru biasa. Hampir sama seperti rabi-rabi Yahudi yang lain. Yesus bukan hanya guru biasa. Karena respon terhadapnya mendatangkan hidup kekal. Dia datang dari Allah, dia datang dari sorga, dan dia adalah anak Allah. Siapa yang tidak taat kepada anak, tidak akan melihat hidup. Sebab murka Allah tinggal atasnya.
Jadi respon terhadap Yesus itu mendatangkan hal yang penting. Anda mau hidup kekal? Atau Anda mau tinggal dalam murka Allah? Ya, itu ditentukan oleh bagaimana Anda menyambut dan menerima Yesus. Karena itu pengikut Yesus ditantang untuk tidak ikut-ikutan hanya sekedar penggemar. Hanya sekedar fans. Hanya fanatisme biasa. Hanya ikut-ikutan gitu ya. Tapi menjadi murid Yesus itu harus sungguh-sungguh percaya kepada perkataan Yesus, percaya kepada Yesus, percaya bahwa itu akan mendatangkan hidup yang kekal. Itu berarti bagaimana sebagai murid itu kita belajar untuk setia. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tidak separuh jalan, tapi setia sampai akhir. Sebab hidup kekal yang dijanjikan Yesus kepada mereka yang percaya dan taat. Dan 23 sampai 36 ada beberapa poin-poin penting sebetulnya sudah Bu Pendeta highlight itu dalam setiap segmen. Tapi di segmen ketiga, segmen penutup ini, apa relevansinya ini pada perikop kita, baik juga pada tema ya, Yesus yang terbesar bukan yang lain, bagi kehidupan kita sebagai orang percaya di masa kini. Ya, menarik sekali relevansi dari perikop Yohanes 3 ini. Sebab ada banyak guru, ada banyak pengajar, ada banyak hamba Tuhan misalnya ya. Dan kita semua menjadi murid atau menjadi pengikut orang yang ngefans misalnya ya, ngefans sama pendeta A atau ngefans sama hamba Tuhan B dan sebagainya. Di sini mau dikatakan kita tidak boleh iri. Ketika misalnya ada orang lain yang diberi karunia lebih besar, melayani lebih luas, punya umatnya mungkin ribuan, ya, pelayanannya sampai ke mungkin ke pedesaan, pelayanannya sampai ke luar Indonesia, bahkan ke Asia, bahkan kemanapun. Sebab sekali lagi, setiap orang itu diberikan karunia untuk melayani. Dan karunia itu datang dari Tuhan. Sehingga kalau dia melayani, itu karena rencana Allah, itu karena utusan Allah, itu karena kehendak Allah. Jadi siapapun kita, kalau misalnya saya seorang pendeta, jemaat saya cuma nggak nyampe 2.000 orang, saya nggak boleh iri sama pendeta yang jemaatnya 10.000 orang misalnya ya. Mega church atau apapun gitu ya. Karena tiap orang punya talentanya masing-masing. Tiap orang punya karunia-nya masing-masing. Dan tiap orang diutus Tuhan dengan panggilannya yang spesial. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah setiap kita tidak boleh memusatkan perhatian pada diri kita. Membawa orang yang menjadi jemaat kita atau pengikut kita itu hanya pada diri kita. Kalau itu yang terjadi, sesat. Karena kita harus membawa orang kepada Kristus. Orang jangan ngikutin saya, tapi ngikut Kristus. Kristus yang harus menjadi pusat pemberitaan gereja. Misalnya ada orang jemaatnya, kalau pendetanya khotbah di gereja A, dia ikut ke gereja A. Khotbah di gereja B, kalau pendetanya nggak khotbah, saya nggak mau datang. Itu berarti dia ngikutin pendetanya. Padahal kita harus mengikut pada firman Tuhan. Kristus yang harus kita pegang. Kristus harus menjadi pusat pemberitaan. Kristus yang harus menjadi terbesar. Jika kita ingin lebih populer dari Yesus, kita perlu bertobat. Iya, kita perlu bertobat. Karena kita seringkali membawa orang pada diri kita, bukan membawa orang pada Kristus gitu. Kita harus mendorong orang mengikuti Yesus. Dia harus makin besar. Dia semakin besar, bukan mengikut kita. Kita mah hanya menjadi alat saja, hanya menjadi hamba saja. Membuka tali kasutnya pun kita tidak layak. Jadi hati-hati dengan motivasi pelayanan yang ujung-ujungnya adalah memegahkan diri. Ada banyak orang, tidak hanya pendeta, tidak hanya hamba Tuhan, mungkin juga pemimpin kelompok kecil, mungkin juga ketua komisi, mungkin juga apalah yang punya masa gitu ya. Yang seringkali ujung-ujungnya adalah memegahkan diri.
Saya nih, kalau bukan saya nih, acaranya nggak jadi. Kalau bukan saya nih, acaranya nggak sukses, begitu ya. Dan kemegahan diri itu menghalangi orang berjumpa dengan Kristus. Apalagi kalau akhirnya kita menimbulkan friksi-friksi, hal-hal yang kemudian membuat orang kecewa. Karena kita orang kecewa. Dan kemudian dia bisa meninggalkan Yesus. Karena siapa? Karena pelayannya. Karena pemimpinnya. Karena orang yang selama ini melayani dia. Jadi Yohanes memberikan teladan. Kita harus menyadari fungsi kita. Siapa sih kita? Kita ini cuma hamba yang siap dilupakan. Gak usah ingat nama saya, gak apa-apa. Yang penting ingat nama Tuhan Yesus gitu ya. Gak usah mikirin saya, gak apa-apa. Yang penting ingat bagaimana melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kita ini hamba yang cuman memperkenalkan Kristus kepada dunia. Misi kita adalah membawa orang kepada Kristus, bukan menjadi pengikut kita. Dan ini menjadi hal yang penting ketika ada banyak hamba Tuhan yang berkonflik. Dari sinode satu ke sinode lain, dari gereja satu ke gereja lain, hanya karena apa? Rebutan domba, rebutan pengikut, rebutan umat. Ya. Dan ini kalau terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan, sangat memalukan dan memprihatinkan. Sebab memang pelayan Tuhan dapat jatuh pada pencobaan untuk lebih fokus pada dirinya, pada keberhasilan pelayanan yang sudah dia lakukan. Ini gereja saya bisa berkembang, bisa jadi gedung yang besar ini karena saya. Ya. Dan kalau orang sangat terfokus pada popularitas diri, maka dia membuat Yesus tidak menjadi yang terbesar. Jadi justru Yohanes 3 mengajak kepada kita, mari kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Supaya kita melakukan peran kita. Jangan melebihi, jangan mengambil kemuliaan Tuhan. Biarkanlah orang memandang kepada Yesus, kita dilupakan, it's okay. Biarlah Yesus yang semakin dimuliakan dari waktu ke waktu. Apalagi nanti tadi Bu Mel sudah beritahu ya. Hanya karena dia nggak ada, hanya karena kehilangan dia lalu kemudian jadi mundur, jadi tidak aktif lagi, jadi tidak terlibat. Betul. Malah bisa jauh dari Tuhan. Kok fokusnya jadi pada pribadinya, bukan kepada Tuhan sendiri ya. Betul. Ya. Dan di sini Yohanes Pembaptis memang menjadi inspirasi nih. Jadi dia sendiri mengatakan, dialah yang terbesar, dia harus makin besar, aku sendiri harus makin kecil. Dan dia berupaya untuk meyakinkan murid-muridnya ini yang paling besar, bukan aku. Kepadanya lah, bukan kepadaku. Baik, Bu Pendeta, ini sangat menyentuh ya para sahabat dimanapun kita berada ya, manusia rentan sekali ya jatuh pada pemusatan, pada diri sendiri untuk segala macam kesuksesan, popularitas. Tadi Bu Pendeta sudah mengatakan, kalau sampai kita ingin menjadi lebih populer daripada Yesus, lebih baik kita, itu tandanya kita harus bertobat. Iya. Terima kasih Bu Pendeta Melanie untuk kesediaan mengulik pada episode kali ini, dan sekiranya ini boleh memberkati sahabat-sahabat dapat memberikannya kepada sebanyak mungkin orang, sehingga makin banyak yang bersama-sama dengan kami membaca Alkitab, lalu kemudian tekun mengulik setiap teksnya dan melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari, agar hidup kita makin hari makin terbangun, makin hari kiranya makin berkenan kepada Tuhan. Sahabat bisa menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan DKB TV. Kita akan mengakhiri episode kali ini. Bu Pendeta akan memimpin kita dalam doa. Mari Bu Pendeta. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menyegarkan jiwa kami, firman-Mu yang boleh menerangi langkah-langkah kami. Biarlah setiap kami, siapapun kami, baik sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pemimpin di tengah umat, atau menjadi orang-orang percaya, biarlah kami ya Tuhan, boleh senantiasa terarah hanya kepada Engkau saja. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh hanya menjadi alat di tangan Tuhan,
yang membuat orang datang kepada Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Jauhkan kami dari keinginan untuk memegahkan diri. Jauhkan kami dari keinginan untuk egois pada diri kami sendiri dan membawa orang lain untuk terpusat pada kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk boleh memiliki kerendahan hati, kesadaran untuk sungguh-sungguh hanya menjadi hamba. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh dimuliakan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang boleh menjadi yang terbesar di tengah kehidupan umat Tuhan di segala tempat. Dan biarlah ya Tuhan, biarlah kami boleh melakukan bagian kami, supaya setiap orang mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serukan doa kami. Amin.